Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wawan Firyawan dalam channel YouTube Yonko Programmer. From Zero to Yonko. Video kali ini akan melanjutkan serial pembelajaran kita di chapter belajar bahasa pemrograman Python. Di mana pada video ini kita akan masuk ke dalam pengenalan sintaks pada bahasa pemrograman Python. Di materi sebelumnya kita telah belajar tentang pengenalan dari Python itu sendiri, kemudian sudah melakukan install Python, di mana di sini kita menginstal aplikasi yang biasa digunakan atau direkomendasikan untuk menulis bahasa pemrograman Python, yaitu PyCharm dan Anaconda. Pada sesi kali ini kita akan masuk ke dalam materi dasar-dasar sintaks pada Python itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, bahwa Python merupakan bahasa pemrograman yang ditujukan untuk general purpose, yang dimana bahasa pemrograman Python sendiri masuk atau dikategorikan sebagai bahasa high level programming language. Sebagai general purpose programming, Python digunakan untuk berbagai macam permasalahan seperti pengembangan aplikasi web ataupun mobile, data science, dan visualisasi data. Python dipuji kualitasnya dan sangat direkomendasikan oleh para developer karena Python ini terintegrasi dengan baik dengan berbagai macam bahasa pemrograman dan layanan enterprise yang biasa kita dapatkan pada saat kita membangun program di aplikasi Python itu sendiri. Program yang kita buat dengan bahasa pemrograman Python ini akan dieksekusi oleh sebuah interpreter yang dimana bertugas untuk memparsing sintaks Python dan kemudian mengkonversinya menjadi sebuah instruksi yang biasa diterjemahkan oleh mesin yang dilakukan satu persatu. Tapi hal yang harus kita ketahui pada saat kita menggunakan bahasa pemrograman Python ini hampir sama dengan bahasa pemrograman lainnya, di mana bahasa pemrograman Python sendiri mempunyai aturan-aturan penulisan yang berlaku yang harus diikuti bagi penggunanya. Adapun aturan-aturan untuk penulisan program pada Python atau penulisan sintaks pada Python ini dibagi dalam beberapa sub, mulai dari struktur baris kode, statement, komentar, penugasan, indensi, dan lain sebagainya. Melalui aturan-aturan penulisan tersebut, maka user atau pengguna aplikasi Python ini disarankan untuk mengikuti format penulisan yang telah disepakati oleh pengemban dari bahasa pemrograman Python ini untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kemauan pengguna atau si user tersebut. Kira-kira apa saja yang menjadi aturan penulisan sintaks yang baik dan benar untuk bahasa pemrograman Python? Yuk kita belajar bersama. Sekedar informasi bahwa aplikasi yang saya gunakan untuk penulisan program Python ini adalah Jupyter Notebook, di mana aplikasi ini telah saya install sebelumnya bersamaan dengan aplikasi Anaconda pada video sebelumnya. Baiklah, kita akan langsung praktik belajar sintaks dasar pada bahasa pemrograman Python. Di sini saya akan membuka Jupyter Notebook saya. Teman-teman tinggal melakukan pencarian dengan memasukkan kalimat Jupyter Notebook. Kemudian di sini saya akan membuat shortcut ke desktop. Saya pilih Open File Location untuk melihat di mana aplikasi Jupyter Notebook ini tersimpan. Kemudian saya send to di layar desktop saya untuk memudahkan saya ketika saya ingin menjalankan program atau aplikasi Jupyter Notebook. Di sini sudah ada, saya pindah. Ketika teman-teman ingin menjalankan aplikasinya, tinggal klik 2 kali. Kita tunggu sampai aplikasinya terbuka. Aplikasinya sudah terbuka dan ini adalah tampilan home dari aplikasi Jupyter Notebook itu. Sekedar informasi bahwa Jupyter Notebook ini merupakan aplikasi yang langsung terintegrasi dengan browser teman-teman. Jadi jika teman-teman menjalankan aplikasi Jupyter Notebook, maka dia akan dijalankan di browser teman-teman. Untuk menggunakan aplikasi Jupyter Notebook ini, teman-teman saya sarankan untuk mencari atau membuat folder tersendiri yang dimana nanti akan menampung aplikasi atau program-program yang teman-teman buat dengan menggunakan Jupyter Notebook. Nah, di sini saya ingin memasukkan aplikasi ini, membuat sebuah program di folder Jupyter Notebook.
Kemudian saya ingin membuat, misalnya teman-teman ingin membuat folder, itu caranya gampang. Di sini ada menu new, kita klik, kemudian kita pilih folder untuk membuat folder. Di sini akan secara ketika teman-teman mengklik folder, maka dia akan otomatis membuat folder. Kemudian kita bisa rename, semisal kita rename menjadi Yonko Programmer. Kemudian rename, kita masuk di file yang kita buat, di folder yang kita buat. Kemudian di sini saya ingin membuat programnya. Yang terlebih dahulu yang kita harus ketahui ketika kita membuat program menggunakan aplikasi Jupyter Notebook, maka hal yang pertama dilakukan adalah membuat filenya terlebih dahulu. Di sini kita klik kembali new, kemudian pilih Python 3. Saya klik. Nah, di sini kenapa saya merekomendasikan atau menggunakan Jupyter Notebook? Salah satunya adalah karena kemudahan dalam penulisan sintaksnya, sintaks dari bahasa pemrograman Python tersendiri. Misalnya teman-teman ingin membuat baris baru dengan mengklik menu tambah untuk menambahkan baris. Misalnya saya ingin membuat 3 baris baru, kita klik saja 3 kali, maka dia akan terbuat, akan secara otomatis membuat 3 baris baru di dalam jendela penulisan sintaksnya. Kemudian keunggulan kedua adalah kita dapat menuliskan komentar atau membuat titel di aplikasi atau program kita. Misalnya saya ingin membuat titel, kita pilih heading, kemudian kita OK, kita masukkan ini serial belajar bahasa pemrograman Python. Untuk mengeksekusi programnya atau perintah yang kita masukkan di command line dari aplikasi Jupyter Notebook itu bisa menggunakan bisa menggunakan tombol run atau menekan shortcut shift enter. Ini saya gunakan tombol run, maka dia akan dieksekusi secara otomatis. Semisal teman-teman ingin membuat komentar, teman-teman juga bisa menggunakan Markdown. Markdown sendiri ini merupakan salah satu keunggulan dari aplikasi Jupyter Notebook untuk melakukan komentar di program yang kita buat. Misalnya materi ini fokus membahas penulisan kita. Kemudian kita eksekusi, klik atau menggunakan shortcut shift enter, maka dia akan secara otomatis dieksekusi. Nah, keunggulan lainnya adalah kita dapat menghilangkan barisnya dengan menggunakan tombol cut atau gunting pada layar jendela dari tampilan aplikasi Jupyter Notebook. Di sini saya ingin menghilangkan semisal kolom ke baris 3 ini, kita klik, maka dia akan secara otomatis hilang. Untuk keunggulannya akan kita bahas di materi-materi berikutnya. Namun pada materi ini kita hanya fokus untuk belajar penggunaan sintaks di aplikasi untuk bahasa pemrograman Python.
Mungkin itu adalah sedikit overview dari pengenalan sintaks dasar dalam bahasa pemrograman Python. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share jika konten yang saya buat ini membantu teman-teman dalam proses belajar bahasa pemrograman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zero to Yonko.